Halo guys, kembali lagi bersama Mystery Box Story. Kali ini Mystery Box Story akan membawakan sebuah cerita baru lagi. Cerita ini bukan tentang hantu, bukan juga tentang kutukan, tapi tentang luka yang datang dari keluarga sendiri. Punya orang tua itu memang anugerah, tapi bagaimana kalau yang seharusnya melindungi justru paling sering menyakiti? Ini bukan kisah tentang anak yang durhaka, tapi tentang cinta yang dituntut harus selalu dalam bentuk uang. Ketika memberi uang dianggap wajar, tapi berhenti sedikit saja langsung dicap anak durhaka. Nah, tapi sebelum itu guys, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar kami semakin semangat untuk ngebuat konten-konten buat kalian. Dan tentunya jangan lupa share ya. Yuk. Langit mendung, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Sebuah liang lahat baru saja ditutup. Di atasnya, papan nisan bertuliskan Mirah binti Sariman, tahun 1964 hingga 2025. Laras, perempuan 28 tahun, berdiri kaku di samping makam. Rambutnya terurai berantakan, wajahnya pucat, bajunya sederhana. Tapi tak ada pelukan dari siapapun. Tak ada tangan yang menggenggam tangannya. Di kejauhan, hanya terlihat beberapa tetangga yang hadir karena kewajiban sosialnya. Mereka berdiri berjajar, tapi tak satu pun mendekat. Bisik-bisik kecil terdengar dari dua ibu-ibu. Itu anaknya ya? Iya, katanya udah lama gak kirim uang. Sampai ibunya sakit. Ya ampun, kok bisa tega ya? Laras menahan napas, hatinya ingin bicara, tapi mulutnya terkunci oleh luka. Ia menunduk dan membisik pelan di depan pusara. Bu, aku datang. Walau telat, aku tetap akan datang. Tak ada yang membalas, hanya sepi dan bau tanah. Beberapa hari sebelum kepergian sang ibu, Laras datang ke rumah sakit. Waktu itu ia sedang cuti kerja. Ia membawa buah-buahan, makanan kesukaan ibunya, dan tentu amplop berisi uang dari sisa gaji bulan itu. Ibunya, Bu Mirah, hanya meliriknya sekilas dari tempat tidur. Di matanya tak ada kehangatan, yang ada hanya tatapan menilai. Tumben datang, udah sebulan lebih gak ada kabar. Laras duduk di pinggir ranjang, mencoba tersenyum. Maaf Bu, aku kerja lembur terus. Gajiku juga banyak dipotong karena proyek batal. Tapi ini aku bawain buah dan uangnya. Ia menyodorkan amplop itu. Tapi Bu Mirah membalikkan wajahnya. Percuma, udah telat. Udah gak butuh lagi. Laras menunduk. Wajahnya berubah sendu. Ia ingin memeluk ibunya, tapi tangan itu tak terbuka. Beberapa perawat masuk dan Laras terpaksa keluar. Itulah terakhir kalinya mereka bertemu. Laras kecil bukan anak manja. Sejak usia 7 tahun, ia sudah disuruh bantu berjualan gorengan. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak itu, ibunya menjadi tulang punggung dan juga banting keras yang menutupi segala kelembutan. Saat teman-temannya bermain boneka, Laras sibuk membungkus pesanan. Saat teman lain dipeluk karena nilai bagus, Laras hanya dapat komentar. Nilai bagus itu biasa. Coba bantu ibu jualan, itu baru hebat. Tak pernah ada pelukan, tak pernah ada terima kasih. Semua hal baik dianggap wajar. Sementara kesalahan kecil langsung dibalas dengan bentakan. Hari demi hari, Laras belajar diam, belajar kuat,
tapi juga mulai kehilangan rasa hangat pada rumah. Setelah lulus kuliah berkat beasiswa, Laras bekerja di Jakarta sebagai staf keuangan. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan mengirim uang rutin ke ibunya setiap awal bulan. Namun, bukan ucapan syukur yang ia terima. Ibu butuh lebih. Harga sayur naik. Tetangga sebelah anaknya bisa kirim 3 juta sebulan. Laras hanya diam. Laras hanya bisa menjawab lewat pesan. Aku sudah berusaha, Bu. Tapi gaji segini, kos, makan, transport juga mahal. Tapi pesan itu tak dibalas. Malah sebaliknya, ibunya mulai curhat ke saudara dan tetangga. Bahkan di grup keluarga sudah mulai muncul sindiran. Zaman sekarang anak pintar, tapi lupa orang tua. Di status WhatsApp ibunya, duit bisa habis, tapi anak durhaka itu membekas sampai mati. Saat perusahaannya terpaksa melakukan efisiensi kerja, Laras hanya mendapat setengah gaji. Ia menjelaskan ke ibunya bahwa bulan itu ia belum bisa kirim uang dulu. Tapi ibunya tak peduli. Kamu kira sakit ini murah? Kalau kamu bukan yang bantu, siapa lagi? Laras mencoba untuk menjelaskan, tapi tak ada uang untuk dipahami. Semenjak itu hubungan mereka mulai merenggang. Bu Mirah mulai mengatakan ke semua orang bahwa Laras sudah tidak peduli, atau tidak tahu balas budi, dan sudah berubah. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari pukulan. Setelah menguburkan ibunya, Laras diminta untuk membereskan rumah warisan. Ia membuka lemari tua yang penuh dengan buku, baju bekas, dan obat-obatan. Di sana ia menemukan sebuah buku kecil catatan harian. Tulisan tangannya samar, seperti ditulis saat sakit, tapi isinya sangat menusuk. Laras, anakku, ibu takut kamu pergi. Ibu gak tahu cara bilang rindu. Ibu terlalu marah karena ibu takut sendiri. Kalau kamu baca ini suatu hari, ketahuilah, ibu sangat menyayangimu. Tapi ibu gak tahu cara untuk menunjukkannya. Laras membacanya berkali-kali. Ia menangis, bukan karena penyesalan, tapi karena semua itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Laras kembali ke makam ibunya, duduk di samping nisan, memegang buku catatan itu. Bu, kamu gak pernah minta maaf, tapi aku sudah memaafkannya. Karena mungkin kamu juga pernah menjadi anak yang tidak dimengerti. Dan kamu juga pernah merasa sendiri. Sama seperti aku sekarang ini. Kemudian ia menaruh buku itu dalam plastik dan menguburkannya di samping makam. Bukan untuk dibaca orang, tapi sebagai simbol bahwa ia sudah mengikhlaskan segalanya. Jadi seperti itu guys, sedikit cerita di video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini memang benar ada di kehidupan nyata? Atau mungkin kalian sendiri yang mengalami sebuah cerita seperti ini? Ya, tidak semua keluarga itu tempat pulang. Kadang rumah justru menjadi tempat paling sepi untuk mengadu. Tapi sebagai manusia, kita bisa memilih. Apakah luka itu akan diwariskan? Atau kita hentikan di sini? Ya, semoga kita bisa mengambil banyak pelajaran dari video kali ini. Oke guys, sekian dulu cerita di video kali ini. Seperti biasa, jika ada yang salah dalam pengucapan kata ataupun penyampaian informasi, tolong dimaafkan. Dan tentunya buat kalian yang mungkin memiliki cerita dan ingin dibacakan di channel Mystery Box Story, bisa tulis saja di kolom komentar. Oke guys, Mystery Box Story pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.